Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Pastinya Ananda semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Teacher selalu mendoakan agar Ananda semua, para siswa-siswi dari Sekolah Nasional Bulus Manjusri ini selalu sehat dan bahagia. Oke Ananda semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan lonceng kesadaran. Oke, silakan untuk bersiap-siap duduk dengan tenang dan rileks. Kemudian kita akan mendengarkan lonceng kesadaran. Mari kita mendengarkan lonceng kesadaran. Oke, baik Ananda, setelah kita mendengarkan lonceng kesadaran, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang 4 peristiwa agung. Oke, namun sebelum itu teacher ingin mengulas kembali sedikit materi di pertemuan yang sebelumnya. Ya, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Pangeran Siddhartha ini akhirnya menikah dengan Putri Yasodhara. Dan setelah menikah selama 13 tahun, akhirnya memiliki keinginan untuk berkeliling di luar istana atau di taman-taman kerajaan atau taman-taman istana, ingin melihat bagaimana kehidupan dari para rakyatnya. Ya, di usia yang ke-29 tahun, Pangeran Siddhartha ini berkeinginan, ya ayahanda, aku kan nantinya akan menjadi raja di kerajaan ini. Bagaimana mungkin ya, seorang raja ini tidak mengetahui kondisi dari rakyatnya? Ya, akhirnya Pangeran Siddhartha berkeinginan keras untuk dapat pergi ke luar istana, ya, melihat kehidupan masyarakat. Nah, pada saat itu Raja Suddhodana tentunya takut bahwa ramalan dari Petapa Asita nanti anaknya ini akan menjadi Buddha ini benar-benar terjadi. Akhirnya dengan berat hati Raja Suddhodana memperbolehkan agar Pangeran Siddhartha ini bisa jalan-jalan ke luar istana. Akan tetapi Raja terlebih dahulu mempersiapkan. Jadi Raja ini meminta kepada para bawahannya agar ketika nanti Pangeran Siddhartha ini jalan-jalan melihat-lihat dari masyarakat yang ada di kerajaan Kapilawastu, Raja mengatakan bahwa harus dibuat semewah mungkin jalan-jalan, dan kemudian orang tua dan orang-orang yang sakit serta para petapa ini harus disembunyikan dulu agar tidak terlihat oleh Pangeran Siddhartha. Nah, mengetahui keinginan dari Pangeran Siddhartha untuk keluar dari istana dan berjalan-jalan, ya, Dewa Brahma di surga Sudawasa ini mengatakan bahwa waktunya Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha ini telah dekat. Akhirnya pada saat itu Raja Dewa di alam Sudawasa mengutus salah satu Dewa Brahma dari surga Sudawasa ini untuk turun melihatkan 4 peristiwa agung. Yang pertama, setelah Raja Suddhodana mengizinkan Pangeran Siddhartha untuk jalan-jalan dengan ditemani oleh Cana yang merupakan kusirnya dan juga Kantaka, kuda putih milik Pangeran Siddhartha. Nah, kemudian pada saat itu Pangeran Siddhartha akhirnya berkeliling-keliling di
taman kerajaan dan melihat suasana dari kerajaan Kapilah Wastu. Pada saat itu, salah satu dewa Brahma dari Sudawasa ini berubah menjadi orang tua. Berubah menjadi orang tua, membungkuk, kemudian rambutnya putih, kulitnya keriput, dan kemudian giginya ompong, kulitnya menjadi sedikit hitam dan keriput dan membungkuk. Kemudian berjalan dengan gemetaran. Nah, melihat hal itu kemudian Pangeran Siddhartha ini bertanya kepada Channa, "Hai Channa, siapakah orang itu? Kenapa orang itu begitu kurus? Kenapa orang itu berambut putih? Kenapa orang itu jalannya membungkuk? Kenapa orang itu kakinya bergetar?" Dan banyak sekali pertanyaan. Kemudian pada saat itu Channa menjawab, "Baginda, itu adalah orang yang tua." Pangeran Siddhartha ini belum pernah melihat orang tua. Kemudian pada saat itu Pangeran Siddhartha berkata, "Apakah nanti aku juga akan menjadi tua?" Pada saat itu Channa menjawab, "Oh, Baginda, semua orang itu pasti akan menjadi tua." Mendengar jawaban itu kemudian Pangeran Siddhartha terkaget-kaget. "Hah? Aku juga akan menjadi tua?" Kemudian Pangeran Siddhartha memutuskan untuk kembali ke istana. Nah, saat kembali ke istana, Pangeran Siddhartha tentu saja ya memikirkan tentang peristiwa yang dia lihat, bagaimana manusia itu bisa menjadi tua dan menderita. Dalam perenungan yang cukup lama, dan pada saat kembali di istana, kembali lagi Raja Suddhodana ya selalu memberikan kemewahan, hiburan-hiburan untuk membuat Pangeran Siddhartha ini melupakan apa yang dilihatnya dan membuat Pangeran Siddhartha ini menjadi gembira. Setelah 4 bulan dari peristiwa tersebut dan dalam perenungan yang cukup lama, kemudian Pangeran Siddhartha memutuskan untuk kembali ke berjalan-jalan. Nah, saat berjalan-jalan yang kedua ini, kembali lagi ditemani oleh Kantaka dan Channa. Akhirnya Dewa Brahma dari Sudawasa ini berubah wujud menjadi orang yang sedang sakit, sedang duduk, kemudian merintih dan menangis serta mengeluarkan suara yang begitu menyedihkan. Melihat peristiwa itu, tentu saja Pangeran Siddhartha menjadi terkaget dan kembali tanya kepada Channa, "Hai Channa, kenapa orang itu? Kenapa suaranya begitu pelan dan kenapa dia begitu merintih? Kenapa dia selalu berteriak-teriak?" Mendengar hal itu kemudian Channa menjawab, "Oh Baginda, orang itu sedang sakit." "Hah? Sakit?" Kemudian ditanya lagi oleh Pangeran Siddhartha, "Apakah aku juga akan sakit?" "Oh iya, Baginda, semua orang itu pasti akan mengalami yang namanya sakit, termasuk juga Baginda. Karena Baginda dan kita semua belum dapat mengatasi sakit." Mendengar jawaban dari Channa kemudian syok lagi Pangeran Siddhartha. Wah, terenyuh lagi. "Ah, semua orang akan sakit, aku juga akan sakit." Nah, kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, "Oh Channa, kalau nanti kita juga semua manusia ini akan sakit, aku tidak akan mau lagi bersenang-senang di taman kota atau taman kerajaan. Ayo kita kembali ke istana." Wah, balik lagi ke istana. Setelah di istana, Pangeran Siddhartha ini merenung dan menghayati terus, kenapa ya manusia itu ternyata bisa tua, manusia itu ternyata bisa sakit. Akan tetapi hal yang sama dilakukan oleh Raja Suddhodana, memberikan hiburan terus, kesenangan kepada Pangeran Siddhartha. Singkat ceritanya, 4 bulan setelah peristiwa yang kedua, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk kembali berjalan-jalan ke luar istana atau berjalan-jalan untuk melihat kondisi kerajaan dan ke taman
kerajaan. Nah, ketika berjalan-jalan yang ketiga ini, kemudian beberapa dewa dari alam Sudawasa ini berubah menjadi orang yang meninggal dan kemudian beberapa orang yang mengangkat tandu. Melihat peristiwa itu, kemudian Pangeran Siddhartha terkaget lagi dan bertanya kepada Cana, "Hei Cana, kenapa orang itu? Kenapa ada orang yang begitu bersedih dan menangis-nangis? Kemudian kenapa orang itu harus ditandu dan diangkat seperti itu? Mau dibawa kemana itu?" Kemudian pada saat itu Pangeran Siddhartha meminta agar Cana lebih mendekat ke tandu dan orang yang meninggal atau orang yang mati tersebut. Kemudian Pangeran Siddhartha bertanya lagi kepada Cana, "Oh Cana, apakah semua orang akan meninggal atau mati?" Kemudian Cana menjawab bahwa, "Oh Baginda, semua orang itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan saudara-saudara yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau mati itu pasti akan mengalami kesedihan." Nah, pada saat itu Pangeran Siddhartha kembali lagi syok, terkaget-kaget. Ya pikirannya kemudian begitu kacau dan begitu bersedih. Kemudian bertanya, "Oh Cana, apakah nanti ayahku dan saudara-saudaraku juga akan mengalami yang namanya kematian?" Kemudian Cana juga menjawab, "Oh, tentu saja Baginda, kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian." Setelah mendengar penjelasan dari Cana, kemudian melihat peristiwa orang yang meninggal, akhirnya Pangeran Siddhartha memutuskan untuk kembali lagi ke istana. Jadi pada saat di istana, Pangeran Siddhartha ini selalu merenungkan, ternyata selain dari tua, selain dari sakit, manusia juga akan mengalami penderitaan, yaitu kematian. Di dalam perenungan tersebut Petapa Gotama kemudian selalu memikirkan bagaimana sih agar saya dan keluarga-keluarga serta orang tidak mengalami yang namanya tua, sakit, dan kematian. Akan tetapi pada saat itu kembali Raja Suddhodana memberikan hiburan-hiburan dan kesenangan duniawi kepada Pangeran Siddhartha. Setelah 4 bulan dan perenungan yang cukup lama dari Pangeran Siddhartha, akhirnya Pangeran Siddhartha memutuskan kembali untuk melakukan jalan-jalan bersama dengan Cana dan Kantaka. Nah, pada saat sampai di taman kerajaan, dewa berubah menjadi seorang petapa. Kemudian pada saat itu Pangeran Siddhartha melihat dan akhirnya bertanya kepada Cana, "Cana, siapakah orang itu? Kenapa dia mencukur rambut di kepalanya dan juga menghilangkan kumis serta jenggotnya? Kemudian Cana, kenapa dia harus menggunakan pakaian yang berwarna kuning seperti kulit pohon?" Pada saat itu kemudian singkat ceritanya Cana menjawab, "Pangeran atau Baginda, orang itu disebut sebagai seorang petapa. Orang itu beranggapan bahwasanya dengan meninggalkan keduniawian maka akan memperoleh kebahagiaan serta memberikan manfaat dan mensejahterakan makhluk lain." Mendengar penjelasan dari Cana dan melihat petapa tersebut, kemudian Pangeran Siddhartha berpikir bahwasanya, aku harus menjadi petapa agar aku bisa mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Di dalam hatinya mengatakan hal yang seperti itu dan berpikir seperti itu, aku harus mengatakan kepada ayah, aku harus menjadi seorang petapa. Kemudian Pangeran Siddhartha meminta agar Cana dan Kantaka membawanya kembali ke istana. Oke ya, sudah jelas semuanya ya apa yang teacher sampaikan hari ini. Teacher menyampaikan tentang 4 peristiwa agung yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Apa saja anak-anak? Pertama, melihat para tua. 2, melihat para sakit. 3, melihat orang yang
meninggal. Yang keempat, melihat seorang petapa. Oke anak-anak semua, demikianlah apa yang teacher sampaikan untuk hari ini. Semoga anak-anak semua dapat mengerti dan memahami apa yang teacher telah sampaikan, dan untuk selanjutnya teacher berharap anak-anak semua membuat peringkasan dan kesimpulan dari apa yang telah teacher sampaikan. Dan teacher akhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.